Dengarlah sebuah cerita figuratif ini. Ada seorang pria berdiri di atas puncak sebuah bukit untuk menghadap Tuhan dengan sebuah pertanyaan yang bunyinya begini: Tuhan, berapa lamanyakah 1000 tahun itu bagimu? Tuhan pun menjawab, 1 menit. Pria itu mengangguk-angguk sambil membayangkan 1000 tahun sama dengan 1 menit. Lalu ia bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, berapa banyakkah kalau 1.000.000.000 rupiah itu bagimu? Tuhan menjawab, 1 rupiah. Setelah dia diam sejenak, mendengar jawaban Tuhan itu, pria itu lalu memberanikan diri mengajukan permohonan sesungguhnya. Tuhan, tolong berikan aku berkat-Mu yang 1 rupiah itu. Tak lama kemudian Tuhan menjawab, baik, kau akan menerimanya dalam 1 menit. Gedebuk, pria itu terkapar pingsan. Ilustrasi ini hendak menyampaikan pesan agar kita jangan sembarangan mencampur adukkan pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan, perhitungan kita dengan perhitungan Tuhan, matematika kita dengan matematika Tuhan, hikmat kita dengan hikmat Tuhan, rencana kita dengan rancangan Tuhan. Mengapa? Sebab antara keduanya ada rentang jarak yang jauh sekali. Ada perbedaan yang besar sekali, serba tidak terukur. Sebesar apakah itu? Sejauh apakah jarak itu? Nabi Yesaya ketika menyampaikan pesan pertobatan kepada umat Israel atas suruhan Tuhan, berkata begini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Kesalahan Israel ialah seringnya mereka mengabaikan rentang jarak itu, sehingga tidak cukup memiliki kerendahan hati untuk menghormati jarak tersebut. Malahan, mereka seolah-olah merasa mampu menerabasnya menjadi tanpa batas lagi, membuat langit dan bumi menjadi campur baur. Mereka melakukan sesuatu dengan lagak atas nama Tuhan, padahal itu pikiran dan nafsu diri sendiri. Ibaratnya mencampur adukkan 1 rupiahnya Tuhan dengan 1.000.000.000-nya manusia. Namun sejujurnya, tidak jarang itu menjadi kesalahan kita juga. Kapankah itu terjadi? Mari kita mencoba mengingat-ingatnya, yaitu ketika kita menganggap sebuah keberhasilan adalah buah kecerdasan dan kehebatan kita semata, sambil membusungkan dada dan kita melupakan betapa banyaknya kesempatan
kekuatan, keberuntungan, dan bantuan yang Tuhan sediakan melalui banyak orang, melalui berbagai macam cara dan saluran kepada kita. Ketika kita mengecilkan anugerahnya itu sambil membesarkan jasa kita sendiri. Atau ketika kita menudingkan jari telunjuk kepada seseorang tanpa menyadari bahwa ada 3 jari lain sedang mengarah ke diri kita sendiri. Artinya, kesalahan kita jangan-jangan malah lebih besar di mata Tuhan, sebab kita menunjukkan jari ke tempat di mana kita tak pernah sekalipun mengulurkan tangan di situ. Juga ketika kita meremehkan peran dan kontribusi seseorang hanya karena menurut kita ia bukan siapa-siapa, tidak sederajat dengan kita, hanya orang kecil dan bukan orang penting di mata kita. Kira-kira ia cuma seperti janda miskin yang memberikan 2 peser ke dalam kotak kolekte bait suci dan tak seorang pun peduli kecuali Yesus. Tidak ketinggalan pula ketika kita marah dan terus berkeluh kesah akibat segala jalan yang hendak kita lalui serba dihadang orang. Selalu saja kita menemui banyak hambatan, penuh batu bergeronjal. Padahal Tuhan memang sedang menutup jalan itu untuk kita, karena Dia sedang menyiapkan jalan yang lebih baik, bahkan terbaik bagi kita. Hanya itu harus membuat kita mengambil jalan putar yang lebih jauh dan membutuhkan lebih kesabaran. Jalan Tuhan memang bukan jalan kita. Alat ukur Tuhan memang tidak serupa dengan alat ukur kita. Hormatilah rentang jarak antara keduanya itu. Jadi, bagaimana? Masihkah kita mau meminta 1 rupiahnya Tuhan itu dengan catatan menunggu datangnya dalam 1 menitnya Tuhan? Semoga renungan ini kembali mengasah kepekaan jiwa dan kerendahan hati kita di masa Prapaskah ini. Kami memang memanggil-Mu Tuhan, tetapi kami tak benar-benar menghormati-Mu sebagai Tuhan. Kami serba mencampur adukkan, sehingga ambisi atau kepentingan pribadi kami tampilkan seakan-akan sebagai kehendak Tuhan, atau tindakan bertajuk atas nama Tuhan. Sementara yang benar-benar kehendak Tuhan malah kami pinggirkan dan abaikan. Yang Tuhan luhurkan justru kami rendahkan. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah oleh anugerah-Mu hati kami disadarkan, jalan kami yang bengkok diluruskan, dan pikiran kami yang terbalik dibenarkan. Amin.